2 minggu yang lalu Jiel itu ada tabrakan lah sama orang. Jiel bawa ke rumah sakit Pondok Indah. Habis itu Jiel obatin sampai kata dokternya ini harus di ini. Jiel iyain dan Jiel obatin sampai selesai. Jiel tungguin dan Jiel bayarin. Jiel mah jangan kayak gitu dong, sedih nih. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Wah bener-bener sensitif ini mic-nya nih. Ya. Iya, emang udah belum nyoba ini? Belum. Masa? Oh bener tadi Pipi yang nyoba. Dan kita kedatangan tamu spesial banget hari ini. Ini juga permintaan dari banyak orang juga. Enggak kan datangnya bareng Bunda tadi. Padahal anak sendiri ya. Iya. Kayak apa sih kayak males gitu sebenarnya tiap hari Bunda ngobrol sama kamu. Banyak orang mungkin ya nggak tahu sisi lain dari seorang Azriel. Nah coba Bunda tuh sebenarnya dulu ada sedikit kepo. Jiel tuh waktu kecil karena gini. Jiel itu ketemu Bunda umur 5 SD. Ya 5 SD. Nah Jiel tuh di Ruko tuh berarti dari kelas 3 SD ya? Kelas 4. Umur 9 itu ya. Umur 9 kakak 10. Berarti enggak baru mulai di Rukonya. Iya. Yang Jiel main sama anak-anak di belakang. Iya kelas 4-an lah. Kelas 4 ya? Oke. Bunda mau tanya. Sebelum Jiel kelas 4 ya. Berarti antara Jiel kalau baru lahir gak mungkin lah. Kayak Jiel 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tuh Jiel kayak Arsy sekarang kan udah punya. Aku cita-citanya Ustazah. Arsy presiden. Tambah lagi Gus Miftah. Tambah lagi tiba-tiba TNI, dokter gitu. Ya namanya anak kecil kan punya bayangan dengan semua cita-citanya. Jiel waktu sebelum ketemu Bunda, which is berarti dari umur 6, 7, 8. Itu Jiel lu cita-citanya apa sih? Cita-citanya membanggakan orang tua. Gak mungkin. Gak mungkin anak umur 6, 7, 8 punya cita-cita membanggakan orang. Itu bohong namanya. Itu cita-cita sekarang. Enggak, kamu coba flashback sedikit ke kamu di umur 6, 7, 8. Oh mungkin aku itu suka main bola dulu. Jadi kamu sebenarnya pengen jadi pemain bola? Iya kayaknya deh. Kayaknya. Karena dulu tiap hari main bola pulang sekolah. Kok sekarang kamu gak suka main bola sih? Gak biasa aja gitu. Setelah di Ruko itu pas main sama anak kampung udah gak pernah main bola lagi. Oh gimana sih? Ya karena kan mainnya di kali Bun. Bener kok, Bunda tiap hari lewatin kalinya. Sebentar dulu. Waktu umur yang 6, 7, 8 kan di rumah. Itu maksudnya mainnya itu ada namanya Melki. Itu main layangan biasanya. Tahu Bunda. Iya itu biasanya main layangan. Oh itu bukan pas di Ruko. Pas di rumah. Iya. Oh di rumah udah main sama Melki? Udah itu umur pas udah deket-deket ada. Bandel banget sih kamu. Karena aku suka main sepeda dulu Bun. Oh jadi umur 6, 7, 8 kamu tuh suka main sepeda. Jadi kamu keliling. Oh kamu bukan di Ruko. Soalnya rumahnya Jiel sama Ruko itu sebelahan. Deket. Oh jadi Jiel saat itu sukanya main sepeda. Terus main sepeda. Karena anak kamu juga di situ suka muter-muter situ kan. Yeah. Dari situ kenalan. Oh Jiel baik hati soalnya. Nggak ngerti apa-apa ya. Pokoknya nemu teman udah seneng. Main aja ketemu teman. Tapi saat umur-umur itu Jiel cita-citanya apa? Gak mungkin. Dulu deh zaman misalnya sama Mimi sama Pipi tanya. Jiel pasti waktu kecil-kecil cita-citanya apa nak? Gitu. Masih Jiel lupa. Situ apa ya? Gitaris kali ya. Serius umur? Jadi gitaris. Oh karena lihat Pipi. Karena lihat Pipi tiap hari di studio. Karena lihat Pipi tiap hari di studio jadi kamu pengen jadi gitaris. Pipi kan penyanyi bukan gitaris. Ya kan Pipi juga main gitar loh. Gitarnya gak jago. Dulu kan sering bawa teman apa. Oh gitu. Kamu lihat temannya Pipi berarti. Oke. Dulu itu sempet ini apa di rumah itu diajarin azan. Sama Pipi pakai mic. Kalau nggak bisa itu nggak boleh keluar tempat rekaman. Serius? Sampai dimarahin berkali-kali. Oh kamu masih ingat ya? Masih. Hebatnya Aurel sama Jiel ini tuh kenangan dia kecil tuh masih ingat. Tapi lebih ingat dia sih. Kalau Bunda, apa karena Bunda udah tua ya, jadi nggak ingat kecil? Kalau saya, iya kan kalau Bunda orang nanya nih, Bunda ingat nggak kenangan kecil? Gak terlalu gitu. Tapi kemarin aku kan ketemu juga Bun sama sempet teman itu. Dia cerita kan.
Aku ada lupanya juga. Dulu gini loh sama gue, dulu sempet lempar gue pakai ini loh, pisang segala macam. Masa? Ya kan? Sempet kayak agak sempet lupa. Memory loss gitu kan? Oh ya berarti sama. Oke, itu zaman Jill masih di rumah. Tiba-tiba Jill pas pindah ke ruko, berubah nggak cita-cita Jill? Pas Pipi ngomong gitu ke aku, di situ udah nggak ada pikiran lagi Bun, pokoknya. Oh jadi maksudnya nggak pas hidup di ruko jadi Jill nggak punya cita-cita? Udah pokoknya di situ lost aja Bun. Blank aja gitu. Blank aja. Lalu setelah Jill tinggal di rumah Bunda nih ya, Bunda kan suka dulu pernah nanya gitu, Jill sebenarnya cita-citanya mau apa kan? Jill selalu pengen bisnis. Ya pingin membalas apa ya yang Pipi sama Bunda udah lakukan ke Jill gitu. Dengan cara apapun, pokoknya nanti besarnya Jill harus lebih hebat lagi dari Bunda Pipi. Oh kamu nih berarti ada sesuatu di kamu yang berbeda dari anak-anak lain. Saat anak-anak lain punya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi apa-apa, Jill tuh selalu cita-citanya tuh kayak gitaris, pengen jadi kayak Pipi. Terus sempat gak punya cita-cita. Terus sempat abis itu cita-cita pengen jadi bisnismen supaya bisa membahagiakan orang tua. Berarti hidup kamu selalu buat orang lain dong. Gak pernah ada hidup yang buat diri kamu sendiri. Aku gak perlu yang kayak orang-orang aku pengen jadi ini gak ada. Pokoknya kan sekarang Bunda punya ini, punya aku jalanin semuanya gitu. Pengennya apa yang udah ada orang tua lakukan kamu ngejalanin gitu. Ya maksudnya sayang lah Bun kalau Bunda sekarang punya. Oh iya maksudnya sebesar ini. Bener, maksudnya kamu pengen suksesnya, kamu pengen meringankan beban orang tua kamu. Iya. Gitu. Oke. Ini soalnya kan orang juga pasti nggak banyak yang tahu. Jill tuh sebenarnya cita-citanya tuh jadi apa sih? Apa jadi fotografer atau jadi apa? Semuanya bisa. Semuanya bisa dia. Dan gini. Dulu nih Pipi sempat cerita masa kecilnya Jill. Jill tuh kan anaknya manja banget dulu ya tuh. Manja dan nyebelin. Jadi masuknya Bunda itu udah kayak gitu buat dia. Dia sering, berantem tiap hari. Ini harus diceritain. Dia sering waktu kalau Bunda marahin, tapi ini Mbak yang ngomong. Jadi dia sering aku aja gak pernah dimarahin, sekarang aku dimarahin terus. Ngomong gitu ke Mbak. Ini orang banyak yang gak tahu. Jadi selama kita hidup tuh gak selalu manis loh. Enggak. Ya dong. Banget enggak. Kita gak selalu manis. Banyak orang yang kayaknya gini hebat gini-gini. Enggak. Awal-awal sama Jill nih untold story sebenarnya. Untold story bahwa Jill tuh bukan benci sama Bunda. Cuma Jill tuh banyak kayak kok dulu aku gak ngerasain ini ya. Tiba-tiba Bunda datang kok. Mungkin didikan Bunda tuh kejam. Ya. Jadi dia ngerasa kayak aku dulu makan apa aja boleh. Aku dulu mau apain aja boleh. Aku dulu bisa beli ini itu. Sekarang kenapa mau ini nggak bisa. Mau ini nggak boleh. Mau makan telur puyuh 10 biji nggak boleh gitu. Terlalu banyak maunya. Untuk anak sekecil Jill itu pasti ada pikiran kayak kenapa sih kayak gini gitu kan. Jadilah dia 2-3 tahun tuh dia tuh kayak ngomong ke Mbak ngambek. Tapi hebatnya kamu ya. Hebatnya kamu tuh mau menjadi orang yang besar. Jill tuh mau jadi orang yang hebat. Jadi dia saat dididik seperti itu sama Bunda, ngambek. Tapi kamu akhirnya ada anak yang gak bisa. Akhirnya dia akan pergi, atau gak bisa aku kayak gini. Atau dia akan berantem sama sosok, apalagi Bunda baru datang. Udah, atau gak dia akan atau kan macam-macam. Dia enggak. Jill tetap melanjutkan hidup Jill dengan kita. Dan Jill berusaha menjadi orang yang lebih baik. Contoh, aku datang nih. Jill tiba-tiba kalau marah sama supir, parah. Atau sama Mbak, Masya Allah, tiba-tiba itu nggak ada yang ngomelin soalnya. Nggak, bukan, tiba-tiba yang lucu, udah pindah ke Cinere. Setiap kali dia habis marahin supir, dia kasih uang. Pak, tolong ya jangan ngadu ke Bunda, please, jangan ngadu ke Bunda. 50.000. Aduh. Jadi supir tuh cerita, Pak Jill gimana? Aku kan suka nanya ngobrol. Berubah sekarang dia, Bun. Kalau dulu marah ya bodo amat. Kalau sekarang dia supaya nggak ketahuan Bunda dia marah. Jadi dia selalu kayak. Jadi aku tuh nggak pernah negor dia. Kenapa? Aku nggak mau supirnya ketahuan juga ngaduin kan gitu. Itu gimana sih ceritanya? Coba cerita. Kalau kesana aku agak lupa juga sih Bun. Aku ingat banget yang gendut. Ingat gak supir yang gemuk tuh?
Si Paromi. Paromi dan lain-lain. Pokoknya banyak lah supir kita yang kamu marah-marahin. Iya kalau apalagi yang dulu jagain aku. Sempet aku hukum. Terus suruh buka baju depan AC. Dia tuh bukan jahat tapi iseng. Nakalnya tuh iseng, nakal banget. Ada gembok, dia nggak akan dia lempar sih. Tapi mau lempar ke kakak. Ayo lo, nggak. Misalnya ke orang, ayo lo. Kalau nggak ini dia kayak gitu. Nah, dulu airsoft aja itu airsoft aku tembakin kan. Iya. Kayak yang jaga. Airsoft kan. Sakit banget. Orang coba kayak Om Leri, Mama Ika, semua yang lain-lain yang menjadi saksi hidup kamu tuh pada bangga. Pada bilang gak menyangka Jiel itu yang manja, yang nyebelin, yang sensitif, yang rese banget gitu kecilnya, yang kayak gak mandiri, itu bisa jadi kayak gini gitu. Ya mungkin banyak perjalanan, aku banyak belajar juga dari gimana bunda ngomong ke orang, baiknya sifat bunda ke orang, Pipi ngajarin, itu selalu aku serap bun. Tuh hebatnya Jiel gitu, jadi dia menyerap. Pipi ngomong apa meeting, aku selalu ikut. Gimana dia ngobrol, gimana dia nanganin masalah, itu aku selalu inget bun. Ya, yang jeleknya yang diambil, iya. Yang bagus-bagusnya dari kita diambil. Orang tua kan pasti ada jeleknya juga, ada salahnya juga gitu. Oke. Lalu ada satu keadaan lagi sebenarnya. Ini sebenarnya bukan podcast kita nanya-nanya Jiel ya. Ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, bunda yang lebih banyak ngomong. Harusnya bunda yang di situ nih. Iya, harusnya aku di situ. Iya kan. Bunda ada. Kau udah seringan ngobrol sih bun. Ya, kita udah seringan ngobrol. Yang bikin bunda bangga banget nih guys. Ada satu kejadian. 2 minggu lalu. Apa? 2 minggu lalu yang itu. Iya. Nah, 2 minggu yang lalu Jiel itu ada tabrakan lah sama orang. Tapi Jiel gak salah. Jadi Jiel tuh mau belok dari apartemen. Masih si ibu ini katanya lagi hang ya. Iya ibunya. Ibunya katanya dia lagi banyak pikiran. Jadi aku mau. Coba cerita. Aku mau dari lampu merah itu aku mau lurus kan. Itu kosong jangan. Iya. Jadi aku agak ngebut. Ngebut aku lurus. Ada ibu-ibu satu nih di sini. Dia tuh di kiri. Ya udah aku ngebut aja. Orang ibunya di kiri nggak di kanan. Aku ngebut, aku lewatin dia. Pas udah mau lewatin tiba-tiba di belakang tuh aku lihat spion tuh udah jatuh ibu-ibunya. Nggak tahu. Dan semua saksi yang ada di situ bilang ibu-ibu ini nabrak kamu. Gitu. Untuk ukuran ibu-ibu yang nabrak kamu, kan kamu harusnya ya udah bu, jalan aja kan, gitu misalnya atau apa gitu. Nah, dan soalnya salah mobil sama motor tuh selalu motor yang menang, mobil pasti salah terus. Karena aku di situ nggak enak juga sebelum sama ibu-ibunya, dia punya anak 3. Ya, itu ceritainnya nanti. Pokoknya yang aku bangga adalah Jiel tiba-tiba bawalah ibu itu naik ke mobil Jiel, ya, motornya ditaruh, Jiel bawa ke rumah sakit. Dan lebih lengkapnya lagi adalah padahal itu salah, maksudnya ibunya yang nubruk kan. Karena kejadian dilihat pun ibunya yang nubruk. Jiel bawa ke rumah sakit Pondok Indah. Habis itu Jiel obatin sampai kata dokternya ini harus di ini. Jiel iyain. Dan Jiel obatin sampai selesai. Jiel tungguin. Dan Jiel bayarin. Ya, which is bunda sempat ngetes ke Jiel loh. Dan satu lagi. Kalau anak lain kemungkinan nelfon aja ke bunda sama Pipi. Dan bunda udah kirim Arif, Leri, semua lain datang kan. Di situ bunda memang gak nyuruh kamu untuk nungguin. Gitu. Tapi yang hebatnya kamu mau udah orang-orang datang, kamu di situ sampai selesai, sampai bayar, sampai ibu itu dijemput sama suaminya. Apa sih yang kamu rasain saat itu kok Jiel mau melakukan sampai begitu? Karena aku nggak bisa ngelihat, apalagi dengan kondisi seperti ini PPKM bun, kondisi ekonomi lagi susah. Dia itu ibu-ibu habis pulang kerja, dia harus nafkahin anaknya. Dia punya 3 anak. Dan dia bilang ke aku suaminya juga lagi nggak ada kerjaan. Jadi kisah hidupnya itu yang membuat aku kayak aku tuh kasihan, aku harus nolongin dia. Itu sampai terpanggil aja dari diriku sampai selesai. Sampai aku nungguin dan dia tuh seneng banget. Di situ aku pokoknya dia tuh bilang, "Ya Allah Azriel baik banget ya, kamu anaknya bunda baik banget bisa ngajarin kamu kayak gini." Alhamdulillah. Iya, dia nanyain bunda. Tuh bunda terharu banget karena Pipi tuh selalu jadinya sekarang ke Arsya keras gitu bahwa gini, kamu sih manjain Jiel sampai kayak gitu padahal bunda udah keras ya dulu ya. Tetap di mata Pipi tuh bunda manjain Jiel tuh kebangetan. Sampai akhirnya Pipi ke Arsya tuh beda bahwa nggak boleh, Arsya nggak boleh gini, nanti jadinya nggak jadi apa begini. Tapi Pipi nggak paham bahwa lihat Jiel akhirnya apa?
ngerjain bisnis sekarang bisa jalan. Jill sekarang meeting ngurusin semua. Jill udah kerjaan semua, sekarang mau bunda kamu yang ngerjain. Ya kan? Bangga loh bunda sama Jill. Ini baru kecil lah. Baru kecil. Beda banget. Aku bunda kalau lihat kamu kayak gini, apalagi pas pulang dari Turki kamu tuh tembem banget. Flashback bunda tuh ingat kamu masih kecil banget. Dengan rambut gondrong yang saya singa gitu. Ya. Bunda gini, ya Allah, kok ini anak gini kayak Jill kecil sih. Jill yang aduh, yang ngambek mulu. Terus pernah kita, nah itu. Terus dulu aku sama Mas Ana kan gak punya uang. Jadi saat anak-anak minta apa, mau apa-apa tuh selalu bilangnya, tunggu ya Jill, nanti ya Jill. Dia tuh marah. Kenapa sih? Nanti gak sayang ya sama aku? Kok aku minta ini nanti. Dia kan gak ngerti kata tunggu ya nak, abis bunda nyanyi. Iya, tunggu dulu bunda ada kerjaan baru beli ya. Terus dia kesel, bete gitu. Belum ngerti lah masa itu. Iya. Oke. Sekarang kita bahas Jill sama Sarah. Ya, gimana perasaan Jill sekarang sama Sarah? LDR. Banyak cobaan lah, Bang. Apalagi ya nggak tahu, banyak berantem karena kan mungkin LDR. Nggak bisa ngelihat secara langsung, terus banyak pikiran negatif yang masuk. Jadinya itu banyak godaan nggak? Apa Sarah misalnya sama siapa kamu jadi jealous? Ya itu pasti ada lah. Ataupun sebaliknya. Iya. Dia juga gitu. Aku nih main game, tiba-tiba ada cewek nih masuk. Padahal itu di invite temenku. Terus dia tahu. Udah bisa aja dibahas sama dia. Ya kamu juga gitu, sama-sama. Iya, sama-sama. Terus solusinya apa dong? Solusinya ketemu. Kalau Sarah di sini kamu gak pernah berantem loh? Gak pernah. Ya udah Mami Menzel, pindah sini aja. Pindah di Jakarta aja. Bisnisnya di Jakarta. Jadi nggak sih dia sekolah di sini? Jadi kuliah di sini udah masuk. Di Indonesia. Oh gitu. Ya kampus bunda, welcome Sarah. Udah masuk. Ya udah, terus Avenger pikirin lagi, seneng dong ya. Ya kan nggak tahu ini COVID nih kapan selesainya. Oh iya, online ya. Online. Nanti dia masuk online juga. Oh dia bukan yang tatap muka? Apa? Enggak. Online. Kalau udah nggak pandemi? Iya masuk. Masuk kayak ya, berarti biasa di sini kan? Kalau 4 tahun lama. Ya kan Jill juga kuliah, Jill juga kerja. Masih ke distract sama banyak. Iya. Nanti kan Jill S2-nya mau di luar ya? Insya Allah. Amin. Makanya bahasa Inggrisnya benerin lagi. Iya. Belajar dari bunda ini jago banget loh bahasa Inggris. Tapi kita tuh dari dulu gak pernah di rumah pakai bahasa Inggris ya. Karena gak terbiasa. Iya, ya nanti Pipi gak ngerti loh Bun. Harusnya kamu dari kecil tuh udah les bahasa Inggris. Males sih kamu. Dari kecil ya adalah bunda ngomong dari kecil. Enggak, maksudnya di sekolah? Ya belajar bahasa Inggris bisa sekarang. Dari sekarang. Jill, kesana keinginan Jill yang terbesar tuh apa? Keinginan terbesarnya punya penghasilan sendiri sih dari sekarang. Amin. Terus iya. Kan udah ada kemarin. Terus apa lagi? Yang aku mau sekarang sih itu ya Bun, sama bisa bahagiain bunda. Terus apa lagi? Pokoknya nanti kebaikan bunda yang belum aku bisa kasih sekarang, nanti aku kasih ke adik-adikku. Jill mah jangan kayak gitu dong, sedih nih. Kita selalu cengeng kalau kayak gini-gini nih. Udah. Bahas di rumah aja bisa begini. Iya. Ya kan ini ngalir aja. Oke, terus Jill harapan nikah pengennya umur berapa sih? Aku gak mau buru-buru. Kenapa? Karena satu untuk selamanya. Wah. Pokoknya aku gak mau ada hal yang terjadi karena kamu gak efek mau ke anaknya itu luar biasa. Oh, Jill gak mau nanti rumah tangga Jill. Bagus, tapi itu bagus. Tapi semua orang yang berpisah kayak bunda nih, punya orang tua berpisah, juga pikirnya gitu. Kenapa dulu milihnya Pipi? Karena pengennya bisa satu untuk selamanya. Iya. Gitu, supaya anak-anaknya itu juga kemauanku sih. Kenapa aku gak mau nikah muda? Gak mau, walaupun dibayar berapapun gak mau. Maunya nikah yang kamu. Ya aku udah siap. Tapi kalau kamu udah ketemu jodohnya? Enggak, aku gak mau muda. Pokoknya aku pengennya hampir ke 30 aja. Deket-deket 30. Ya cowok segitu aman. Iya aman lah. Pengen, terus jodohnya pengen yang kayak gimana? Aduh deg-degan ya bunda. Jodohnya pastinya yang bisa mengerti keluarga. Jadi dia bisa melihat kisah hidupku.
Dia bisa memahami itu. Dia bisa mengerti kamu. Dia bisa sayang sama kamu. Dia bisa sayang sama semuanya. Apalagi keluarga aku banyak. Ya dia harus bisa paham itu. Gitu sih. Paham keluarga kamu banyak. Keluarga. Kalau foto keluarga ntar ribet gitu ya. Iya. Belum kalau keluarga dia banyak juga. Karena kalau itu dia gak siap nanti kasihan juga dia. Insya Allah siap. Dia pasti dapat perempuan baik. Amin, itu doa Bunda. Dari awal Bunda ketemu kamu sampai kamu sekarang, doa Bunda kamu mendapatkan istri yang baik. Aduh gitu. Terus pengen punya anak berapa ya? Gak usah banyak-banyak. 2 aja. 2, ingat kamu masih punya adik-adik banyak ya. Bunda sama Pipi udah tua. Bunda tuh selalu paling stresnya adalah kalau misalnya kita semua gak baik-baik, nanti kalau misalnya adik-adik Bunda sama Pipi gak ada, adik-adiknya siapa yang jagain? Iya makanya itu tanggung jawab terbesar. Nah makanya harus sukses. Iya. Harus wajib sukses. Karena adik-adiknya banyak. Oh jadi dia anak gak mau banyak-banyak, sedikit aja? Enggak, 2 aja. Yang penting fokus gitu ya. Yang penting fokus. Iya. Terus dia kalau punya istri nanti saya boleh kerja gak? Boleh. Terus dia ada kepinginan gak anaknya jadi apa? Ya pastinya harus pintar lah Bun. Harus pintar. Harus ya kalau laki harus kerja keras dari kecil, harus diajarin harus apa dididik itu. Yang benar. Apa itu laki-laki itu tugasnya apa aja. Ya sama kayak Pipi ke Jill. Oke. Jill kan jago banget masak sekarang. Ya. Iya. Kenapa sih bisa jago masak? Karena kan dari dulu Bunda Pipi kan terjun ke F&B. Iya, tapi Bunda kan jago masak, Pipi gak bisa masak. Iya, maksudnya kan bisnisnya F&B. Aku sering lihat dan itu kayaknya seru deh. Itu bakat ya. Gak bisa sih karena itu. Ya mungkin sering lihat iya sih. Iya harus suka. Kalau gak suka ya gak bisa. Aku suka emang. Kamu suka? Suka masak. Dan masakan kamu enak banget. Masa sih? Beneran. Kamu bikin nasi goreng simple aja enak. Artinya kamu tuh tahu taste. Tapi ya, kalau tes dari Bunda sih. Tapi Bunda berharap banget dia nanti tuh kalau udah nikah bisa menjadi suami yang benar-benar hebat. Jadi Bunda tuh gak sia-sia gitu apa yang sudah kita lakukan. Itu buat kamu tuh kalau kamu bisa berhasil, itu kita tuh bangganya wah luar biasa. Amin. Jadi itu aja Bunda. Ini kalau podcast sama dia tuh kasih kita larinya ke sedih-sedih. Nanti pasti daripada dari nanti comot-comot beritanya jadinya nggak full gitu nontonnya malah susah. Tapi kan memang podcast ini dibuat karena Arsya udah lama, udah bulan lalu kan. Nah Jill sama Kaloli yang belum. Jadi Jill udah gitu, bukan karena tiba-tiba kita ngomongin. Kaloli kita tunggu kehadirannya. Oh belum ya, ayo Kaloli datang dong. Gitu ya. Jadi memang bikin podcast. Oh pertama sama Pipi Bunda buat. Terus baru sama Arsya baru kamu. Gitu. Oke Jill, thank you. Kita ngobrol-ngobrol. Nanti next kita ngomongin bisnis ya. Okay. Kita bikin sharing bisnis gimana nanti buat produk-produk baru Bunda yang Jill lagi kembangin. Jadi Jill nih guys, Bunda sekarang udah gak capek. Karena Jill sekarang lagi fokus banget bantuin bisnisnya Bunda. Baik itu marketingnya semua. Dia sekarang ikut ngehandle gitu. Keren. Oke guys. Tutup ya. Jangan lupa. Bunda tutup dong. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.